A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka, demikianlah, mubtada'un. Kata tilka ini menjadi mubtada yang berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang para rasul dan para nabi. Rusul, para rasul. Sifatun wal khabar, ini menjadi sifat dan juga menjadi khabar. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami, kata Allah, telah memberikan keutamaan ba'dahum, sebagian daripada mereka para rasul itu, 'ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Bitakhsisihi, dengan kehususan-kehususan. Allah memberikan kehususan-kehususan kepada mereka. Bimana aqabatin laisat li ghairihi, dan juga kemuliaan yang tidak dimiliki oleh sebagian yang lainnya dari para rasul itu. Minhum, di antara para rasul. Minhum man kalamallah, di antara sebagian para rasul itu, man kallamallah, ada yang Allah berbicara kepadanya. Ka Musa, seperti Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dahum, dan Allah meninggikan di antara para rasul itu sebagiannya. Ai Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darajatin, berbagai macam derajat. Ala ghairihi, yang mengungguli sebagian yang lainnya dari para rasul itu. Bi umumi da'wati, dengan dakwah yang umum. Wa khatmin nubuwah, dan penutup para nabi. Wa tafdili ummatihi, dan juga keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam, di atas kebanyakan umat-umat yang lain. Wal mu'jizatil mutakatsarati wal khasasil adidati, dan juga mukjizat-mukjizat yang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu. Kami, kata Allah, telah memberikan kepada Isa bin Maryam bayyinati, berbagai macam mukjizat, wa ayyadnahu, dan juga telah mengiringi kami, kata Allah, mengiringkan kami, kawainahu. Jadi Nabi Musa ini diiringi biruhil kudus, oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini adalah Jibril yasiru ma'hu haitsu yasar. Jibril yasiru ma'hu haitsu yasar. Jadi Ruhul Kudus ini adalah malaikat Jibril yang senantiasa mengiringi malaikat Jibril ini kepada Nabi Isa kemanapun Nabi Isa pergi. Walau syaa Allah, dan seandainya Allah menghendaki, hudan linnasi jami'a, memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, maqtatal ladzina min ba'dihim, maka tidak akan saling berbunuhan orang-orang tersebut min ba'dihim, terhadap sebagian yang lain. Ba'da rusuli, setelah tidak adanya rasul. Ay umamhum, jelasnya kepada umat-umat daripada rasul-rasul itu. Min ba'di, dari sebagian yang lain, dan setelah nabi itu, ma ja'athumul bayyinat, datang kepada para rasul itu penjelasan.
li ikhtilafihim wa tadlili ba'dihim ba'dha. Karena berbeda orang-orang tersebut, berbeda pendapat orang-orang tersebut, wa tadlili, dan juga menyesatkanlah ba'dihim, sebagian orang tersebut, ba'dha, kepada sebagian yang lain. Walakin ikhtalafu, tetapi perbedaan di antara orang-orang tersebut di masyiati dzalika, menghendaki kepada perbedaan tersebut, faminhum man amana, maka tetaplah bagi sebagian orang-orang tersebut ada orang-orang yang beriman. Sabata ala imanihi, mereka tetap atas keimanan mereka. Wa minhum man kafara, dan di antara mereka ada yang kafir. Kan nasara ba'dal masih, yaitu orang-orang Nasrani setelahnya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah menghendaki, maqtatalu, maka tidak akan saling berbunuhan orang-orang tersebut. Ini takidan untuk menjelaskan kembali, untuk menguatkan kembali. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, melainkan Allah mengerjakan apa yang dikehendakinya. Min taufiqin ma syaa, Allah menghendaki memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Wa khidlani ma syaa, dan Allah juga menghinakan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara sekalian, di ayat yang pertama ini, dalam juz yang ketiga, Allah menjelaskan kepada kita semua tentang beberapa rasul atau rasul-rasul Allah itu diberikan keutamaan sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi rasul-rasul ini diberikan keutamaan masing-masing, keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Sebagai contoh di sini ada rasul yang Allah berbicara langsung kepada rasul itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah meninggikan derajat rasul itu dibandingkan rasul yang lain. Nah, ini terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad itu dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Dalam hal apa? Bi'umumi da'wati, dakwah yang umum. Seperti kita ketahui bahwa rasul-rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya, risalahnya hanya dikhususkan kepada kaumnya, kepada kaum-kaum tertentu, tidak kepada seluruh manusia. Ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, dakwahnya, risalahnya berlaku untuk seluruh manusia sedunia dimanapun berada. Jadi risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah ini dengan Al-Quran ini itu diperuntukkan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Dakwah ini harus disampaikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, siapapun dia. Harus disampaikan ajaran Allah ini, ajaran yang ada dalam Al-Quran disampaikan kepada seluruh manusia, siapapun dia. Apapun sukunya, golongannya, bangsanya, agamanya, harus sampaikan. Jadi berlaku untuk seluruh manusia, bukan satu umat saja. Ya, bukan satu umat saja. Perkara mereka mau menerima ajaran Allah ini atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka, mau menerima atau tidak. Yang jelas, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Qurannya ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Inilah keunggulan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, dakwahnya itu hanya khusus kepada kaumnya saja, tidak berlaku kepada kaum yang lain. Dan Rasulullah diberikan keutamaan sebagai penutup para nabi, wa khatmin nubuwwah, penutup kenabian.
La nabiyya ba'dah. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup kenabian. Ya. Wa tafdili ummati ala sairil umam. Dan satu hal yang lagi, bukan hanya rasulnya saja yang utama, bahkan umatnya juga diutamakan atau dimuliakan dibandingkan umat-umat rasul yang lain. Alhamdulillah, kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat yang lebih mulia dibandingkan umat-umat nabi yang lain. Ya, Allah sudah memuliakan. Ya, tinggal umatnya, tinggal manusianya, kaum muslimin dan muslimatnya ini. Kalau Allah sih sudah memberikan kemuliaan. Setiap umat Rasulullah Muhammad itu adalah mulia. Nah, perkara kemudian mendapatkan kemuliaan atau tidak, itu kembali kepada orangnya. Kalau ingin mulia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, maka ikutilah perintah Allah dan Rasul. Nah, nanti ada kelanjutannya di sini. Kemudian diberikan juga kepada Rasulullah itu mukjizat-mukjizat yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Termasuk Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Rasulullah yang tidak terhitung. Kemudian dikatakan juga di sini tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, keutamaan Nabi Isa alaihissalam ini yaitu Allah izinkan malaikat Jibril untuk selalu mengikuti Nabi Isa kemanapun Nabi Isa pergi. Jadi setiap Nabi Isa berangkat itu diiringi oleh malaikat Jibril. Ya, didampingi selalu oleh malaikat Jibril. Ya. Walau syaa Allahu maqtatal alladziina min ba'dihim. Walau syaa Allah, nah ini sini kita memahami sekarang bahwa apabila Allah menghendaki memberikan petunjuk kepada semua manusia, maqtatal alladziina min ba'dihim, maka tidak akan saling berbunuhan di satu dengan yang lain. Ba'da rusul, setelah tidak adanya rasul. Jadi kalau Allah menghendaki seluruh manusia ini diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Allah menghendaki, bisa. Semuanya jadi orang baik. Sedunia ini orang baik. Sedunia ini masuk Islam semua. Kalau Allah menghendaki bisa. Tetapi tentu saja tidak begitu. Kenapa? Karena untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Siapakah manusia yang beriman kepada Allah atau yang tidak? Makanya Allah hanya memberikan petunjuk melalui Al-Quran ini. Jadikan dengan demikian ada hikmahnya. Karena Allah saja tidak melakukan itu, tidak memberikan hidayah kepada semua manusia. Kalau memberikan hidayah masuk Islam semua. Tetapi Allah menghendaki agar manusia ini melakukan ikhtiar dengan akal yang diberikannya, dengan segala macam karunia-karunia yang diberikan kepada manusia. Ada tidak manusia itu ikhtiar untuk menjemput hidayah? Allah siapkan hidayahnya. Allah turunkan Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Silakan manusia di situ. Percaya atau tidak? Mengimani atau tidak? Kembali kepada manusia itu sendiri. Hidayah sudah disiapkan. Jemputlah hidayah itu. Raihlah ilmunya untuk mendapatkan hidayah. Berusaha, berjuanglah untuk mendapatkan hidayah. Jangan ditunggu. Hidayah tidak akan datang kalau kita tidak berikhtiar dan berjihad. Ya. Maka dikatakan tadi, seandainya Allah memberikan hidayah ke manusia, tidak akan terjadi bunuh-bunuhan di antara mereka. Tidak akan terjadi kemungkaran di antara manusia. Kalau demikian, apa artinya Rasul diturunkan? Kalau semua manusia langsung beriman, apa artinya Rasulullah diturunkan? Apa artinya Al-Quran ini menjadi petunjuk? Kalau langsung manusia itu beriman. Ya. Oleh karena itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Di antara manusia ini. Ada yang tetap beriman dan ada yang kufur setelah ketiadaan Nabi. Setelah ketiadaan Nabi. Ya, seperti terjadi di zaman kita juga demikian. Ada yang beriman,
dan ada yang kufur. Dan Allah yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan siapapun. Allah melakukan apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan dari siapapun. Dalam hal Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya, wa khidlali may yasha, dan Allah juga menghinakan seseorang sesuai kehendaknya. Siapa yang diberi taufik dan siapa yang dihinakan, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, kata Allah. Zakatahu, berbentuk zakat. Ya. Di sini berbentuk zakat. Min qabli ayyatiya yaumul la bay'un, sebelum datangnya suatu hari nanti, la bay'a, tidak berarti tebusan, suatu tebusan, tidak berguna suatu tebusan. Fihi, di dalamnya, di dalam hari itu, pada saat itu tidak berarti tebusan pada saat itu. Wala khullata, dan juga tidak berarti kawan-kawan, sedekatan dan fa'um, manfaatnya daripada teman-teman. Wala syafa'atan, dan juga tidak ada syafaat pada hari itu. Bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin dari Allah. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir billahi, kepada Allah, au bima faradu alaihim, atau kepada apa-apa yang difardukan oleh Allah kepada mereka. Humuz zalimun, mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Liwad'ihim amarallahi fi ghairi mahallihi, dengan cara mereka menyembunyikan perintah Allah itu di tempat yang lain atau di urusan yang lain, disembunyikan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, di sini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan sebagian rezekinya, menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepada kalian semua, yang berbentuk zakat. Diperingatkan oleh Allah bahwa akan datang nanti, sebelum datangnya nanti. Jadi berzakatlah sekarang di alam dunia ini, sebelum datangnya nanti suatu saat. Itu tidak bermanfaat segala macam tebusan, segala macam keinginan untuk berbuat baik, keinginan amal saleh, keinginan untuk sedekah, keinginan untuk zakat, keinginan untuk berbuat baik, itu tidak ada artinya nanti. Segala macam tebusan apapun tidak ada artinya. Dan juga tidak ada artinya teman-teman akrab kita di waktu di dunia pada saat itu. Pada saat yaumil kiamah itu tidak ada artinya teman-teman kita, teman-teman akrab. Wala syafa'atan, dan juga tidak ada pertolongan pada saat itu, kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang pada saat yaumil kiamah itu, masing-masing orang hanya ingat kepada dirinya sendiri. Anak tidak ingat sama orang tua tidak ingat sama anaknya. Bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung pun tidak ingat kepada anak yang akan dikandung, yang dikandungnya tadi. Dia akan melahirkan begitu saja. Inilah dahsyatnya hari kiamat. Pada saat itu gonjang-ganjing, manusia tidak memikirkan yang lain, yang dipikirkan adalah keselamatan dirinya. Ini berarti yang akan menemani kita di saat gonjang-ganjing situasi itu tiada lain adalah amal kita sendiri. Yang akan bersama-sama dengan kita pada saat itu adalah amal kita sendiri. Maka diperintahkan beramallah di sini. Di antaranya dalam bentuk menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dalam hal ini adalah zakat. Nah, sedangkan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah atau terhadap perkara-perkara yang diwajibkan kepada orang-orang itu, mereka kafir, ingkar, berarti mereka termasuk orang-orang yang zalim.
ingkar kepada Allah, tidak mematuhi perintah Allah, seperti dalam hal ini menginfakkan harta di jalan Allah, dia mengingkari itu dan tidak mau melakukan itu, ini termasuk orang yang zalim. Kalau dia betul-betul ingkar, tidak percaya dan tidak yakin atau tidak mau tunduk, berarti sudah kafir, ya, sudah kafir. Kenapa mereka dikatakan zalim? Jadi kalau yang kafir ini itu tidak mau menolak perintah Allah, kalau yang zalim ini menyembunyikan. Itu perbedaannya. Kalau yang kafir ini jelas-jelas dia menolak seluruh perintah Allah atau sebagian perintah Allah. Kalau yang zalim ini dia menyembunyikan sebagian perintah Allah yang lain, diganti dengan perkara-perkara yang lain. Banyak ngelesnya, ya, kepada perintah Allah itu dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan syarat. Itu termasuk zalim namanya. Kalau dia menyembunyikan ayat Allah, berarti termasuk orang yang zalim. Walaupun dia tetap yakin kepada perintah Allah bahwa ini adalah merupakan perintah Allah, tapi kalau dia menyembunyikan perintah Allah itu dan tidak menyampaikannya kepada umat, bahkan untuk dirinya sendiri, berarti termasuk orang yang zalim. Nah, ini statusnya sama saja, berarti termasuk orang yang berdosa. Nah, itulah saudara sekalian, dalam kesempatan ini 2 ayat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua, dan kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keringanan untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.